Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Kosprim yang baik, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik selalu. Hari ini saya kembali lagi untuk sharing topik yang penting banget di dunia public speaking. Tapi sebelum saya mulai, silahkan teman-teman like dan subscribe. Terima kasih atas dukungan teman-teman ke channel ini. Hari ini saya akan membahas pertanyaan sejuta umat yang selalu ditanyakan berulang kali di setiap sesi pelatihan saya, baik itu yang online maupun offline. Pertanyaannya begini, Coach, saya pengen bisa jago public speaking, ingin meningkatkan kemampuan public speaking saya. Cuman masalahnya adalah saya ini nervousan, demam panggung, saya takut dan sebagainya. Teman-teman yang baik, ketika Anda ingin meningkatkan kemampuan public speaking tapi masih suka nervous, masih suka takut, grogi, bahkan demam panggung, itu adalah hal yang sangat wajar sekali. Karena berdasarkan penelitian, 74% orang di seluruh dunia mengalami yang namanya glossophobia atau fobia bicara di depan umum. Ini adalah merupakan fobia nomor 2 di dunia setelah fobia akan ketinggian. Bahkan survei di Amerika Serikat membuktikan orang lebih memilih mati daripada harus bicara di depan umum. Bayangkan, jadi ketakutan Anda itu juga adalah sesuatu hal yang sangat normal. Nah, cara terbaik untuk mengatasi ketakutan itu adalah dengan sering-sering melakukan hal yang kamu takuti, yaitu lakukan itu ketakutanmu. Yang namanya sukses ya memang harus dipaksa ya awalnya. Kalau yang namanya gagal itu udah alami. Teman-teman gak usah ngapa-ngapain, udah pasti gagal. Tapi kalau mau sukses, mau berhasil di bidang apapun, memang awalnya harus dipaksa. Jadi tidak ada pilihan lain kecuali teman-teman harus lakukan itu ketakutanmu. Semakin kamu sering mengatasi ketakutanmu, semakin sering kamu latihan, semakin kamu sering mempersiapkan diri, lama-lama mentalmu akan terbiasa dan lama-lama fobiamu akan teratasi. Eleanor Roosevelt, istri dari Presiden ke-32 Amerika Serikat Franklin Delano Roosevelt, berpesan kepada kita semua, dan ini saya suka banget dengan quotes-nya. Beliau mengatakan bahwa do one thing that scares you every day. Lakukan satu hal yang memang menjadi ketakutanmu setiap hari, maka kamu akan bertumbuh. So let's be like. Ada 6 tips simple bagaimana mengatasi glossophobia. Yang pertama adalah kurangi berpikir tentang penolakan. Sering orang bertanya-tanya di pikiran mereka, duh, gimana ya kalau seandainya mereka mentertawakan saya? Gimana ya kalau seandainya nanti mereka nggak suka dengan penampilan saya? Gimana ya kalau seandainya begini, begitu? Anda sibuk overthinking dengan pemikiran Anda sendiri. Kurangi berpikir tentang penolakan. Yakinkan diri Anda bahwa audiens itu hadir ke tempat itu untuk melihat, mendengar, dan merasakan penampilan Anda untuk alasan apapun. Semakin Anda berpikir negatif, itu akan membuat Anda semakin lupa dengan semua hal yang telah dipersiapkan. Jadi, kurangi berpikir tentang penolakan. Semua mulanya dari pikiran. Kalau Anda berpikir positif, hasilnya akan positif dan sesuai dengan yang kita harapkan. Yang kedua, anggaplah gugup sebagai sesuatu hal yang normal. Sebagian besar dari Anda, terutama public speaker pemula, selalu berpikir bahwa gugup itu adalah sesuatu hal yang luar biasa. Kemudian Anda menunjukkan reaksi-reaksi khas seperti mulai jantung berdebar, keringat yang membasahi tubuh Anda, dan berbagai macam reaksi lainnya.
itu wajar sekali. Tapi pesan saya untuk Anda semua bahwa yang tahu kalau seandainya Anda nervous itu cuma Anda sendiri. Hanya Anda dan Tuhan yang tahu kalau Anda lagi nervous. Audiens Anda itu nggak tahu selama Anda tidak menunjukkannya kepada mereka. Jadi tetap tenang, anggap bahwa gugup adalah sesuatu hal yang wajar, tarik nafas dalam dan berpikir positif. Mudah-mudahan hasilnya akan sesuai dengan yang kita harapkan. Ingat ya, anggap itu sebagai sebuah hal yang normal. Yang ketiga, kenali audiensmu. Ketika Anda berbicara di depan publik, pasti ada yang namanya audiens. Tips dari saya, sebelum Anda punya panggung bersama dengan mereka, entah itu di online maupun di offline, cari tahu latar belakang audiens Anda, gaya mereka, karakteristik mereka, pelajari dulu dan persiapkan sesuai dengan audiens Anda. Itu akan membantu Anda mengurangi glosofobia Anda dan nantinya Anda akan lebih mudah membangun hubungan dengan audiens Anda. Yang keempat, berlatihlah di depan orang lain. Untuk mendapatkan gambaran secara utuh tentang panggung Anda nantinya, Anda harus latihan dulu. Latihan akan membuat penampilan Anda lebih sempurna. Cara yang paling efektif adalah Anda minta orang-orang sekitar Anda, orang-orang terdekat Anda, yang mungkin kurang lebih bisa mewakili tipe-tipe audiens di mana nanti Anda akan berbicara untuk sesi latihan. Misalnya, Anda akan bicara di audiens yang usianya muda, Anda bisa membantu atau minta bantuan ke ponakan ya, atau ke orang-orang yang lebih muda untuk mendengarkan sesi Anda. Kemudian Anda mintalah mereka secara jujur memberikan feedback, masukan, kritikan, dan saran terhadap penampilan Anda. Dengan begitu, Anda akan bertumbuh. Yang kelima, pilihlah materi yang menarik dan Anda kuasai. Yang akan berbicara di depan panggung itu adalah Anda. Jadi pastikan pilihlah materi yang sesuai dengan hasrat ketertarikan Anda yang tentunya Anda kuasai. Ketika Anda tertarik dengan sebuah topik atau materi, Anda akan belajar, Anda akan menguasai, dan Anda akan berbagi sepenuh hati kepada audiens Anda. Ketika itu Anda lakukan, maka level percaya diri Anda akan meningkat. Karena selain penguasaan materinya oke, level percaya dirinya oke, dan Anda juga yakin dengan apa yang Anda sampaikan. Yang keenam adalah lakukan relaksasi sebelum sesi public speaking Anda. Jika Anda sudah tahu jadwal kapan Anda akan bicara, Anda bisa mulai latihan dari beberapa hari sebelumnya tentang relaksasi ini. Itu akan membantu Anda menenangkan diri sekaligus meningkatkan level percaya diri Anda. Caranya sederhana, misalkan Anda bisa mulai dengan menaruh kedua tangan Anda di paha seperti ini, kemudian Anda tarik nafas dalam, hembuskan perlahan, tarik nafas dalam, hembuskan perlahan, lakukan 3 kali sambil memejamkan mata Anda. Dalam posisi seperti ini, berikan sugesti positif kepada diri Anda. Anda bisa mengatakan bahwa hari ini saya nervous, namun saya memilih untuk yakin dan percaya pada diri saya sendiri. Saya memilih untuk yakin dan percaya bahwa saya bisa, bahwa saya mampu untuk melalui ini semua dengan baik. Dan tentunya dengan segala positif yang lain. Saya sudah lakukan ini bertahun-tahun, dan para public speaker profesional pun melakukan ini setiap kali mereka akan tampil di atas panggung. Relaksasi ini akan membantu Anda lebih tenang, membuat Anda lebih yakin dan meningkatkan level percaya diri Anda. Selamat latihan dan selamat mencoba. Demikianlah 6 tips bagaimana mengatasi glosofobia untuk menjadi public speaker handal. Intinya adalah lakukan itu ketakutanmu. Teman-teman yang baik, demikianlah yang bisa saya sharing ke teman-teman semua. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya.
kasih komen, tonton video sebanyak-banyaknya, dan kalau masih ada pertanyaan silahkan tuliskan pertanyaannya di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sudah menyimak sesi sharing kali ini. Sampai ketemu lagi di sesi sharing berikutnya. Dah.